Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi para user Cubit khususnya, dan bagi para trader deriv atau binari dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelumnya saya mohon maaf beberapa hari tidak bisa mengupload video teman-teman ya. Alhamdulillah sekarang udah agak baikan, walaupun masih belum 100%, dan saya menyempatkan pada saat ini untuk membuat video sebagai jawaban dari teman-teman mengenai video sebelumnya, yaitu analisa dengan deret digit. Di sini ada teman yang meminta diaplikasikan ke menu over under, ya, ke menu over under dengan marketnya ganti-ganti. Ada juga yang nanti durasinya untuk rise fall-nya atau TAT durasinya agak panjang, bukan pakai detik, pakai tik ya, bukan pakai detik atau menit ya. Insya Allah nanti akan saya buatkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, dan yang belum silahkan subscribe agar selalu mendapatkan update-update video sebagai bahan belajar. Oke, kita mulai teman-teman ya. Di sini request dari teman kita user Cubit minta agar martinya sama dengan rise fall karena agar tidak terlalu besar. Oke, berarti kita bisa pakai untuk itu over 4 ya, over 4 atau under 5 ya teman-teman ya. Kita lihat dulu ya, kalau over 4 itu dapatnya berapa ya. Kita pindah dulu ke over under ya, over 4 ya. Kita lihat dulu over 4. Over 4 tuh sama dengan rise fall ya hasilnya ya. Jadi kalau kita modal setengah, kita dapat 94 dikurangi adminnya ya. Oke, artinya kalau gitu di sini saya targetnya $10. Saya siap akumulasi loss ini ya, bukan loss ya. Kalau akumulasi dengan loss bedanya apa kalau diaktifkan? Kalau ini diaktifkan warna biru, setiap loss itu dihitung misalnya, pokoknya setelah mencapai akumulasi 20 sistem akan berhenti, tidak mau OP. Hasilnya di profit ini bisa aja kondisinya profit tetapi akumulasinya tercapai, tetapi kalau bisa juga hasilnya BP 00, bisa juga hasilnya minus ya, tergantung. Tetapi kalau kita pakai yang ini tanpa diaktifkan seperti gini, berarti ini total loss minus $20, artinya saldo kita turun $20. Tetapi kalau kita aktifkan seperti ini, belum tentu saldo akhirnya itu minus, bisa 0 atau DP, bisa juga lebih ya. Lebihnya itu belum tentu TP juga karena akumulasi lossnya. Di sini saya martinya pengalinya pakai 2, kegedeannya 2,5 ya. Saya pakai 2,3 saja. Saya buat 4 level ya, teman-teman bebas silahkan ya, sesuai dengan ininya apa modalnya. Di sini saya pakai sticknya $1 ya, sticknya pakai $1, start di V10. Saya akan buat dia berputar ya, dia buat berputar. Di sini berarti saya pakai trade ya, atau kalau win ya. Jadi kalau win dia pindah. Oke, berapa kali winnya ya, sekali saja lah. Kalau sekali win dia pindah market. Market yang saya aktifkan hanya 5 saja ini teman-teman ya, hanya ini aja. Sinyalnya cukup pakai ini aja ya. Compare persennya misalnya biar agak lama nih ya mencarinya. Kalau 4 pasti sering kena ya. Kalau 4 sering kena, saya akan pakai 30 saja karena saya tidak pakai sinyal. Saya hanya menggunakan
apa namanya, di sini artinya oper kurang dari 30 ya, persennya kurang dari sama dengan 30, berarti masih dapat ya. Kalau gitu jangan 30 deh, karena kan kurang dari, ya udah saya buat 0 saja ya, saya buat 0 saja. Ini pakainya over 0 under 9 tapi nggak ngaruh. Biar lama dia bacanya, saya akan pakai di sini di new analysisnya ya, di new analysisnya. Oke, new analysis, sebentar. Nah, new analysisnya ini saya delaynya jangan 7 detik, saya pakai misalnya 60. Artinya dia akan mencari sinyal baru kalau 60 detik ya. Tujuannya biar nggak tabrakan, pas kita nemu sinyal dia juga memasang LDP. Jadi nanti kemungkinan pas diklik misalnya gini, LDP saya 5, si sistem karena dia membaca sinyal, dia otomatis memasangnya di 0 dan 9 misalnya opernya gitu. Saya mau oper 4, masuknya 0, ya masih win juga, tapi kan nggak sesuai harapan. Kalau loss ya kan rugi ya. Oke, kita mulai ya. Kita sama-sama, kalau kemarin kan di RF saya menggunakannya pakai DD dulu. Di sini karena di sini di digit ada Mister Digit, kita nggak perlu ya. Oke, kita tunggu. Kita buat kesepakatan dulu, start analisa dari mana? Dari 0 atau dari 9? Oke, dari 9 ya. Kelewat ya, nggak enak bacanya. Dari 0 atau 9 ya. Oke, dari 0 ya. Mulai. Ambil 5 tik ya. 8 turun ya. Turun. Oke, saya OP under 5 ya. Saya OP under 5 dengan stick $1. Internetnya hati-hati teman-temannya. Oke, perdana saya berhasil ya, berhasil. Oke, kita sekarang marketnya udah ganti ya, 25 karena win. Kita semua dari 0 lagi ya, perhatikan 4. Diikuti teman-teman ya, jangan di skip biar nggak gagal paham ya. Yuk, saya under 5 lagi. Silahkan baca ulang atau tonton ulang di video rifle karena sama saja. Oh, loss ya, jatuh di 6 tadi, kena apa ya, berbet ya tadi ya, sedikit nggak apa-apa. Kalau loss dia masih di 25 karena kita pindah kalau win ya. Berarti saya siap-siap di sini, tunggu 0 ya. Oke, mulai ya, perhatikan ya, 2 ya, 7 lagi, 8. Oke, saya over 4, over 4 ya. Ini kompensasi yang pertama. Oke, kompensasi pertama selesai. Perhatikan teman-teman, di sini pindah jadi 50 ya. Sama-sama lagi dari 0 ya. Tunggu dari 0. Jadi teman-teman jangan berubah. Kalau teman-teman mengamati dari 0 ya tunggu 0 lagi. Kalau dari 5 ya dari 5 gitu kan ya. Biar apa ya, nggak ngacak kayak. Oke. Atau dijeda per berapa tik, misalnya setelah win jeda 10 tik masuk, boleh gitu kan caranya. Jadi tidak berpatokan pada digit tertentu, boleh ya. Atau jeda berapa misalnya, terserah deh. Pokoknya hafal tik terakhirnya ya. Ini di 50 karena nolnya masih bernilai 0%, belum muncul ya, masih belum muncul. Jadi seperti itu caranya. Mau diaplikasikan di apa namanya, tat notat juga sama. Nah, kalau yang masih belum yakin, saran saya pakai candle. Jadi sesuaikan ya, sesuaikan ya. Oke, saya masuk ya, under 5.
under 5 di volatility 50. Oke, perhatikan pindah lagi ya, jatuh di 1 ya. Oke, tunggu aja dari sini, hitung 10 tick misalnya, tunggu 10 tick atau 0 lagi lebih enak. Nah 0 ya, udah muncul ya, siap-siap ya. 9 1 1 lagi 4, saya under 5, saya under 5 ya. Oh loss ya, loss, santai, siap-siap, tunggu 0, masih di 75 karena ini. Oke 0 ya, ya masih under 5 karena sinyalnya menunjukkan under. Kompensasi pertama berapa jatuh di 6 ya, loss. Waduh, ini di sini ya. Kompensasi kedua ya, kita tunggu agak jauh dulu. Tadi kecepatan saya masuk ya, belum selesai. Oke, di sini ya, 3 ya, 8 5 2, saya OV over 4 untuk volatility 75. Ini kompensasi kedua ya. Oke, jatuh di 6 ya, win teman-teman ya. Perhatikan di sini sekarang pindah ke volatility 100. Kita sama-sama lagi tunggu jangan roll yang ini kemepetan ya. Oke, saya dari sini. Oke, mulai ya, 2 8 4, saya OV under 5. Saya OV under 5. Teman-teman fokus, tenang saja, yakin semua pasti bisa. Yang penting teman-teman rajin berlatih. Nah ini kayak gini yang bikin gak sip ya. Nah oke, sinyal di tempat saya berapa teman-teman ya, udah 50% target tercapai ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi buat apa namanya, tradingnya slow, fokus, tenang saja. Jika itu kelewat jangan dipaksakan, tunggu aja yang lain ya. Di sini sekarang kembali ke V10 lagi ya. Kita udah melewati 5 kali win ya, 5 kali win. Jadi ini video dari saya. Semoga video ini sebagai bahan belajar, teman-teman bisa menemukan ide-ide baru. Sekali lagi saya berharap menemukan ide baru, bukan meniru 100% apa yang saya contohkan atau dari video manapun. Karena yang dicontohkan di YouTube manapun atau oleh saya atau oleh rekan user tweet belum tentu teman-teman cocok. Nah, misalnya contoh di sini saya menggunakan volatility 10. Teman-teman biasa trading menggunakan volatility 50. Ya, aplikasi explore di volatility 50, cari plus minusnya. Jadi pada saat kita terjadi loss, gagal, tidak menyalahkan di YouTube nggak benar. Buktinya saya bisa profit, contohnya di sini. Ya, di YouTube lain juga sama. Nah, yang salah siapa? Ya kita aja keburu-buru. Kalau kita pingin niru seperti mereka, pahami apa yang dicontohkan, terus cari sikon bagaimana dia. Kenapa? Karena mungkin pada saat kita meniru sikonnya sudah tidak sesuai. Tetapi bukan berarti strategi itu tidak berlaku, masih berlaku teman-temannya. Contohnya ini ya, pindah-pindah market sama aja kan ya, tidak ada pengaruh ya. Itu contoh dari saya. Jadi saran saya sebelum trading, pertama buat plan, berapa siap resiko loss. Kemudian targetnya dibuat bertahap. Kalau punya target $10, misalnya $2, $3 atau $5, stop dulu ya. Antisipasi. Kenapa saya belum habis sekarang? Saya masih menunggu
apakah sinyal saya udah mulai stabil lagi. Contoh seperti ini teman-teman ya, lebih baik saya wait and see dulu ya. Kemudian apabila salah sampai baik maksimum risk atau ini lebih baik kita stop dulu teman-teman, istirahat dulu ya. Oke, demikian video dari saya aplikasi analisa deret digit pada over under. Sekali lagi, semua cara bisa diaplikasikan, kembali ke kita sejauh mana memahami plus minus dan adaptasi dengan apa yang sudah kita miliki. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.